Ex-kapten Jerman berdarah Surabaya beri kode bela timnas Indonesia. Persija siap jegal Persib, Borneo FC terancam gigit jari. Media Vietnam soroti magis Marcelino Ferdinand di tengah absennya pilar diaspora. Sosok gelandang berbakat, Laurin Ulrich, kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Pemain yang saat ini merumput di kompetisi Jerman dilaporkan memiliki garis keturunan asal Surabaya. Pemain 21 tahun ini menunjukkan progres signifikan bersama FC Magdeburg sebagai pemain pinjaman dari VfB Stuttgart. Laurin bertransformasi menjadi pilar krusial di bawah asuhan pelatih Patrick Sander. Laurin telah mencatatkan 31 penampilan dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Dilansir FotMob, ia telah mengantongi rating rata-rata 7,05. Sebuah indikator konsistensi yang melampaui capaiannya saat membela SSV pada musim lalu. Fleksibilitas taktiknya juga menjadi nilai tambah, di mana ia berperan sebagai dirijen lapangan tengah. Laurin bukanlah sosok sembarangan dalam peta sepak bola Jerman. Ia tercatat pernah menjadi kapten tim nasional Jerman di level kelompok umur. Mengenai rumor naturalisasi, sang pemain mengonfirmasi bahwa sempat ada komunikasi pada awal 2025. Saya menyadari adanya ketertarikan dari Indonesia, namun fokus saya saat ini tetap bersama Jerman. Saya menganggap jalur ini sangat krusial bagi pengembangan karir saya sekarang, kata Laurin. Meski saat ini ia lebih memilih menetap di sistem sepak bola Jerman, Laurin menegaskan tidak menutup pintu sepenuhnya bagi skuad Garuda. Saya tidak akan pernah mengatakan tidak. Saya tidak menutup kemungkinan di masa depan. Di bawah kepemimpinan pelatih John Hartman, timnas Indonesia tengah gencar melakukan regenerasi skuad. Dengan begitu, kehadiran Laurin dinilai dapat menjadi aset strategis jangka panjang bagi timnas Indonesia jika proses perpindahannya terrealisasi di kemudian hari. Gelandang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, kini menjadi sorotan media Vietnam. Media tersebut menilai partisipasinya akan menjadi kunci dalam strategi pelatih John Hartman. Soha menyebut situasi ini sebagai momentum yang paling menjanjikan, sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia dalam upaya membangun kekuatan baru di Asia Tenggara. Sorotan tersebut didasari oleh komposisi skuad yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Berdasarkan data resmi, terdapat 23 pemain yang dipanggil John Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemain merupakan talenta yang saat ini berkarir di kompetisi domestik. Keterangan tersebut merujuk pada fakta bahwa hanya Marcelino Ferdinand yang saat ini berkompetisi di Liga Slovakia. Media tersebut perinci bahwa 22 dari 23 nama dalam daftar tersebut saat ini membela klub-klub lokal di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pelatih John Hartman menegaskan bahwa keputusan ini diambil melalui pertimbangan teknis yang matang terhadap performa para pemain di Liga Domestik. Langkah ini diambil karena John Hartman ingin memberikan kesempatan bagi para pemain lokal untuk membuktikan kualitas mereka di level internasional. Kondisi ini memaksa John Hartman untuk memutar otak dengan mengandalkan kekuatan pemain lokal. Namun, skuad yang dipanggil tetap memiliki kombinasi yang dianggap kompetitif. John Hartman sendiri telah memanggil pemain naturalisasi yang sudah berpengalaman, yakni Shane Patinama, Tom Hay, Mark Locke, dan Jens Raven. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemain muda dan senior. Sebagai informasi tambahan, para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa memang diproyeksikan untuk tampil pada ajang yang berbeda, yaitu FIFA Asian Cup 2026. Persaingan perebutan gelar juara BRI Super League 2025-2026 semakin memanas. Memasuki pekan ke-30, aksi saling kudeta posisi puncak klasemen antara Persib Bandung dan Borneo FC pun terjadi. Posisi Borneo FC di puncak klasemen hanya bertahan selama 24 jam. Persib Bandung kembali merebut dengan melakukan aksi impresif saat bertandang ke markas Bayangkara FC. Meski sempat tertinggal 2-0 atas Bayangkara, namun Maung Bandung sukses membalikan keadaan dan menutup laga dengan skor telak 4-2. Hasil ini membuat kedua tim kini mengoleksi poin yang sama, yakni 69 poin dari 30 pertandingan. Namun Persib berhak menduduki posisi pertama berkat keunggulan head-to-head atas Borneo FC. Memasuki 4 pertandingan tersisa,
Kedua kandidat juara ini dihadapkan pada jadwal yang cukup terjal. Fokus utama tertuju pada pekan ke-32, di mana Persib Bandung harus melakoni laga panas melawan Persija Jakarta pada 10 Mei 2026. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat adanya misi balas dendam dari kubu Macan Kemayoran yang pernah takluk pada putaran pertama. Di sisi lain, Borneo FC juga harus melewati ujian berat pada pekan yang sama dengan bertandang ke markas Bali United. Meskipun Bali saat ini berada di papan tengah, tim Serdadu Tridatu saat ini sedang dalam tren positif dengan menyapu bersih kemenangan di 3 laga terakhir. Terlebih lagi, catatan pertemuan pertama menunjukkan Bali United mampu menaklukkan Borneo FC yang menjadi sinyal waspada bagi Mariano Peralta. Kalau secara matematis, penentuan gelar juara musim ini sangat bergantung pada konsistensi kedua tim dalam menyapu bersih poin di laga tersisa. Persib Bandung memiliki sedikit keuntungan regulasi apabila kedua tim mengakhiri musim dengan perolehan poin yang identik. Maung Bandung dipastikan keluar sebagai juara. Hal ini merujuk pada catatan pertemuan mereka musim ini, di mana Persib unggul secara agregat melalui kemenangan 3-1 dan hasil imbang 1-1 saat bermain di Samarinda.